Alex Marquez menjadi biang keladi hasil buruk yang didapat Fabio Di Giannantonio dalam balapan MotoGP Qatar 2025. Pada balapan MotoGP Qatar 2025 tersebut, Fabio Di Giannantonio gagal memaksimalkan potensinya setelah terlibat insiden dengan Alex Marquez. Tepatnya pada lap 3, di mana Alex Marquez terlalu memaksakan diri untuk melewati Fabio Di Giannantonio hingga akhirnya menabrak pembalap VR46 Racing Team tersebut. Di Gia pun langsung melaju melebar keluar lintasan, hingga kehilangan banyak posisi akibat dilewati banyak pembalap lain. Alex pun dinyatakan bersalah, kemudian diganjar long lap penalti oleh steward dan mengakui kesalahannya terhadap Di Gia. Tepat usai balapan berakhir, pembalap bernomor 73 itu mencoba ke garasi VR46 Racing Team untuk mencoba meminta maaf kepada Di Gia. Sayangnya, usaha Alex Marquez sia-sia karena malah mendapat penolakan dari orang-orang di VR46. Di media sosial pun kabar ini cukup ramai dibahas, di mana banyak yang menyayangkan sikap kru VR46. Keluarga VR46 dianggap lagi-lagi masih agak sensi dengan keluarga Marquez, terutama karena dendam lama antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Manajer Ducati Lenovo Team David Tardozzi memberikan pujian kepada perjalanan panjang Ducati di masa lalu yang dipimpin Pecco Bagnaia usai Marc Marquez memenangi balapan sprint dan balapan Grand Prix MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail. Hasil ini membuat Marquez tercatat memenangi semua balapan dalam 4 seri perdana musim ini, kecuali balapan utama di Austin ketika ia gagal finish akibat terjatuh saat memimpin balapan. Kini, Marquez memuncaki klasemen pembalap dengan 123 poin, unggul 26 poin atas Bagnaia di peringkat ketiga. Meski sangat puas atas kemenangan gemilang Marquez, Tardozzi tak melupakan Bagnaia. Menurutnya, rider Italia tersebut sangat berjasa dalam membantu Ducati menjadi pabrikan yang perkasa di MotoGP. Terbukti dari 2 gelar juara dunia dan 2 gelar runner-up yang ia raih 4 musim terakhir. Kepada TNT Sport, Tardozzi menyatakan kepemimpinan Bagnaia dalam proses pengembangan Desmos edisi tak hanya menguntungkan Marquez, melainkan juga pembalap lain, termasuk rookie BK8 Gresini Racing Fermin Aldicar yang finish keempat di sprint dan finish kelima dalam balapan utama. Ex-pembalap WTSBK ini juga menyatakan keputusan Ducati dalam mengizinkan semua pembalapnya untuk berbagi dan saling mempelajari data adalah keputusan yang sangat menguntungkan. Dengan begitu, tak ada rahasia di antara mereka, dan mereka juga bisa lebih mudah menemukan keseimbangan performa. Lepas dari pedok MotoGP Lusail Qatar dan WSBK Asen 2025 yang bebarengan akhir pekannya, mendengar podcast jurnalis Matt Oxley dengan mantan korosif Peter Bom, ada satu informasi yang berkaitan dengan silly season 2026, di mana HRC atau Honda sedang mengusahakan untuk merekrut baik Pedro Acosta dan juga Toprak Razgatlioglu untuk bergabung dengan keluarga Honda paling cepat di musim 2026 nanti. Peter Bom yang akhir pekan kemarin ada di pedok WSBK Asen 2025 mengatakan kabar ini hanya rumor, tetapi berasal dari beberapa sumber. Info pertama adalah Honda akan membeli Acosta dari kontraknya dengan KTM seharga 6-7 juta euro pada akhir tahun ini. Jadi Acosta akan mengendarai Honda tahun depan. Hal lainnya adalah manajer Toprak Kenan Sofuoglu terlihat berada di pedok yang mana itu kemungkinan sudah terjadi negosiasi dengan Honda. Peter menjelaskan Toprak masih akan ikut World Superbike tahun depan tapi dengan Honda. Namun dengan klausul di dalamnya bahwa ia melakukan itu untuk membawa Honda menjadi juara dunia, sesuatu yang mereka cari selama ini. Dan kemudian Toprak akan pergi ke Honda MotoGP ketika regulasi baru berlaku, yang juga sangat masuk akal karena motor hanya boleh pakai aero yang kecil, tidak ada perangkat ride height, ban yang sama di WSBK yakni Pirelli dan sebagainya. Meskipun mungkin Toprak akan berusia 30 atau 31 saat itu. Namun dengan semua pengalaman yang ia miliki sekarang dari cara ia mengendarai motor WSBK, sangat masuk akal baginya untuk masuk ke MotoGP.
Jadi, Toprak masuk ke MotoGP dengan motor 850cc, memulai dengan Pirelli dan tidak ada perangkat red hat. Rencana ini disiapkan agar Toprak siap untuk masuk MotoGP karena dia tidak ingin berada di MotoGP dengan ban Michelin karena itu hanya akan membuatnya sulit adaptasi. Terlepas dari kenyataan bahwa konsesi yang dinikmati oleh Yamaha akan memungkinkan Fabio Quartararo dan Alex Rins untuk menguji kemampuannya di atas M1 V4. Namun, pekerjaan itu akan menjadi tanggung jawab Augusto Fernandez. Pembalap asal Mallorca itu yang merupakan test rider dan cadangan Yamaha untuk 2025 telah mengambil bagian dalam 2 seri, di Austin dan di Qatar, di mana ia tidak dapat menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Menggantikan Miguel Oliveira di atas M1, pembalap asal Portugal itu untuk tim Pramac. Fernandez kembali pada minggu malam lalu dari Doha dan kembali ke Spanyol untuk kembali turun ke lintasan di Valencia pada Selasa. Yamaha awalnya mengontrak Andrea Dovizioso untuk fokus pada pengembangan dan setup mesin V4 yang telah menjadi perbincangan dalam beberapa bulan terakhir. Namun pembalap Italia itu tidak fit untuk mengendarai motor setelah mengalami kecelakaan yang menyebabkan tulang selangkanya patah. Meski dokter melepas plat yang dipasang beberapa bulan sebelumnya, Fernandez kemungkinan besar akan bergabung dengan Cal Crutchlow. Diberitakan motorsport.com bahwa ini akan menjadi kali pertama mesin V4 diuji coba di sirkuit Eropa. Awal tahun ini mesin tersebut telah diuji coba dalam sesi privat di sirkuit Sepang. Meskipun pada saat itu masih dalam versi yang sangat awal dengan banyak hal yang harus diperbaiki, terutama pada bagian elektroniknya. Ide awal Yamaha adalah mengujinya pada akhir 2024 dalam sebuah tes yang akan diadakan di Jerez. Namun pada kesempatan itu mesin dikemas ulang dan dikirim kembali ke Jepang tanpa turun ke lintasan. Jerez sekali lagi menjadi tempat yang dipilih untuk mengujinya. Tetapi banjir di daerah tersebut memaksa penutupan sementara lintasan untuk perbaikan. Karena adanya peraturan yang melarang pengujian di sirkuit 14 hari sebelum Grand Prix, Ricardo Tormo di Valencia dipilih sebagai tempat uji coba yang akan menjadi tuan rumah bagi prototipe MotoGP untuk pertama kalinya sejak banjir.